penerus masa depan agama. Kaum muslimin wal muslimat fi sabilillah. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan dua hal yang saling berlawanan, yang kita diharuskan memilih salah satu di antara kedua hal tersebut. Sejak kita bangun tidur sampai tertidur lagi, selalu kita hadapi dua persoalan tersebut. Apakah dua hal tersebut, saudara-saudara? Yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang makhluk dan yang munkar, bahkan yang lahir Islam dan kafir pun harus kita pilih salah satu di antara kedua hal tersebut. Sebagaimana yang kita maklumi, Islam selalu bertujuan memelihara kemuliaan manusia dalam bentuk dan keadaan yang sempurna. Sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran surah An-Tin ayat 4 yang berbunyi, Allah dari segala firman-Nya. Kaum muslimin muslimat fi sabilillah. Islam selalu bertujuan membawa kita kepada jalan yang benar, yaitu kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama yang Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebaliknya dalam Islam atau Islam kafir justru akan menyesatkan umatnya, bahkan membawa umat ke dalam jurang yang paling dalam. Lazim disebutkan dosa dan kemaksiatan. Yang paling ironisnya, kemaksiatan tersebut telah menyerang pemuda-pemuda masa depan agama. Padahal kita tahu bahwa para remaja pemuda-pemudi adalah bentuk miniatur dalam suatu bangsa. Akan bagaimana wanita Indonesia pada tahun 2030 nanti, 10 tahun, bahkan puluhan tahun mendatang, para remaja pemuda-pemudi kita lah jawabannya. Kaum kafir tahu cara mereka menghancurkan Islam di Indonesia. Mereka tidak perlu menghancurkan kampus, menutup masjid, pengajian dan menyegel musola, karena mereka tahu untuk menghancurkan Islam di Indonesia cukup dengan cara mereka meracuni para remaja pemuda-pemudi Islam itu sendiri. Jika sudah demikian, kehancuran bangsa dan agama sesungguhnya sudah dimulai oleh para remaja itu sendiri. Seiring dengan perkembangan waktu, modernisasi diartikan sebagai westernisasi yang beresiko nasionalisme para remaja pemuda-pemudi Islam. Banyak yang meniru dan melakukan aktivitas yang bersifat kebarat-baratan. Makan daging mentah, minum seperti orang barat, bertata seperti orang barat. Bahkan kalau mau nyanyi lagunya pun lagu barat yang orang lain tidak mengerti. Bahkan kamu sendiri pun tidak tahu. Jika sudah demikian, kehancuran bangsa dan agama sesungguhnya sudah. Padahal Rasulullah
riwayat Imam Muslim. Saudaraku yang seiman, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini selalu berpedoman kepada agama. Saling mengingatkan dalam urusan agama, khususnya di kalangan pemuda Islam. Kuatnya imam pemuda, maka kokohlah fondasi agama. Namun sebaliknya, lemahnya imam pemuda, maka hancurlah fondasi agama. Kaum muslimin wal muslimat tidak melihat bisa dibuka. Perlu dicatat, kalau ada orang tua yang masih tekun beribadah, pantas orang tua rajin beribadah, itu belum begitu istimewa. Masya Allah. Pak, orang itu tahannya hebat, dirinya fisiknya mantap, rasanya luar biasa, pikirnya pun mantap. Tapi umurnya berapa? Umurnya 70 tahun. Hah? 70 tahun? Wajar, alasan saja kata orang Padang. Jika 70 tahun masih jadi preman, kapan taubatnya? Tapi kalau ada anak muda yang darahnya masih mengalir dengan panas, pemikirannya masih dengan sejuta khayalan, ia bisa salurkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, himmatur rijal wa tasqutul jibal. Artinya, semangat pemuda bisa menghancurkan gunung. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin wal muslimat dalam Indonesia. Salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan di akhirat kelak, yaitu seorang pemuda yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemuda yang rajin beribadah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di kalangan pemuda-pemudi Islam masa sekarang ini. Muslimin wal muslimat calon penghuni surga. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Jika sudah kita waktunya mati, tidak bisa ada yang mencegahnya. Tidak ada yang bisa mengaturkan waktu dan keadaan. Jika sudah waktunya mati, tidak satupun orang yang mengetahuinya. Demikianlah dari syarahan kami dapat kami ambil kesimpulan bahwa para remaja pemuda-pemudi Islam di masa sekarang ini adalah generasi penerus bangsa, terutama di kalangan pemuda Islam, khususnya di Islam sedunia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah syarahan singkat kami. Sebelum kami akhiri syarahan ini dengan salah surah kata-kata dari anak santri Al-Hayyah. Oh pemuda, bertanya harapan bangsa. Demikianlah syarahan singkat kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan